Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Hakiki, STMMT. Saya adalah dosen di salah satu institusi perguruan tinggi swasta Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Video ini kami buat merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Profil kami adalah sebagai berikut. Nama, Muhammad Saiful Hakiki. Tempat tanggal lahir, Ponorogo, 9 Februari 1983. Latar belakang pendidikan kami sebagai berikut. S1 atau sarjana, kami tempuh pada tahun 2001 sampai 2006 dengan gelar Sarjana Teknik di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Arsitektur, Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya. Kemudian pendidikan master atau S2 kami sebagai Magister Manajemen Teknik pada tahun 2011 sampai 2013 di program Pasca Sarjana jurusan Manajemen Proyek, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Video ini berisi outline pengajaran mata kuliah metodologi penelitian yang di dalamnya berisi DIA, yaitu delivery atau penyampaian materi, kemudian interaction atau hubungan interaktif dalam pembelajaran dengan mahasiswa, dan juga assessment untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran program studi di mata kuliah ini. Pada video ini juga terdapat video pembelajaran real class antara dosen dengan mahasiswa yang terdiri dari penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Mata kuliah yang kami ampu berikut ini adalah metodologi penelitian yang diajarkan pada semester ganjil, semester 3 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah metodologi penelitian membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai kaidah ilmiah, penyusunan proposal penelitian, sesuai dengan topik yang diminati mahasiswa dan kebutuhan di bidang manajemen. Mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang sebuah metode penelitian ilmiah berdasarkan tujuan penelitian dan analisis bidang minat manajemen, di antaranya pemasaran, SDM, keuangan, dan manajemen operasi. Tahapan kerja mahasiswa meliputi penyusunan latar belakang atau fenomena penelitian, studi literatur, dan penyusunan metode penelitian, baik berupa paradigma kuantitatif maupun paradigma kualitatif. Sikap peka dan kritis terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, kemampuan analisis, dan kemampuan menulis dengan terstruktur dan sistematis berdasarkan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan akan menunjang mahasiswa untuk bisa belajar dan melalui mata kuliah ini. Capaian pembelajaran program studi dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mahasiswa mampu membuat usulan penelitian yang didukung hasil analisis fenomena dan research gap dari jurnal penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan manajemen dan konsentrasi manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan manajemen keuangan. Substansi kajian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, systematic literature review dan kajian jurnal fenomena metodologi penelitian di subbidang manajemen operasi. Lalu, yang kedua, kajian jurnal fenomena dan metodologi penelitian di subbidang manajemen pemasaran. Kemudian, kajian jurnal fenomena dan metodologi penelitian di subbidang manajemen SDM. Yang keempat, kajian jurnal fenomena dan metodologi penelitian di subbidang manajemen keuangan. Yang kelima, analisis metodologi penelitian kuantitatif. Yang keenam, analisis metodologi penelitian kualitatif. Dan yang terakhir, penulisan proposal karya tulis yang lengkap
dan disertai dasar analisis dengan didukung kajian jurnal dan fenomena. Metode pembelajaran dari mata kuliah ini diantaranya dengan small group discussion, kemudian juga dengan simulation, lalu juga dengan case study, kemudian dengan discovery learning, lalu self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, project-based learning, dan problem-based learning. Teknik penyampaian kuliah delivery berupa textbook dan video pembelajaran secara asinkronisasi, di mana UNUSA memiliki fasilitas e-learning atau Learning Management System yang bernama eSorogan. Pada eSorogan, mahasiswa, dosen, dan juga disupport oleh tenaga kependidikan menjalankan proses mata kuliah dan juga pembelajaran, termasuk diantaranya absensi, kemudian sharing materi, lalu juga berupa mata kuliah absensi secara online dan juga secara offline. Lalu teknik penyampaian kuliah berupa interaction terdiri dari proses asinkronisasi dan proses sinkronisasi. Pada proses asinkronisasi, kami menggunakan tools berupa WhatsApp, baik itu WhatsApp secara pribadi maupun secara grup. Dikarenakan diperlukan koordinasi secara asinkronisasi tersebut untuk pertanyaan yang diperlukan oleh mahasiswa maupun untuk membantu proses penyebaran informasi terkait dengan proses mata kuliah. Lalu, teknik penyampaian kuliah interaction yang kedua adalah sinkronisasi berupa tatap muka secara langsung di kelas. Dan juga secara online dengan menggunakan video conference, Google Meet, dan Zoom, di mana dosen bisa mereview dan berdiskusi dengan dibantu juga oleh Google Form untuk menjalankan kuis sebagai trigger. Teknik penyampaian kuliah yang ketiga adalah assessment. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah merupakan gabungan dari beberapa penilaian yang meliputi unsur hard skill dan juga soft skill. Mahasiswa harus memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 80% kegiatan kuliah, baik dengan alasan sakit, apa maupun izin. Aspek penilaian sendiri terdiri dari knowledge atau pengetahuan, attitude atau sikap atau akhlak, dan psikomotor atau keterampilan. Nilai akhir dari mata kuliah ini dinilai berdasarkan yang pertama 20% performance yang terdiri dari kehadiran, akhlak, dan partisipasi kelas, 20% nilai tugas berupa tugas individu maupun kelompok, 30% nilai ujian tengah semester atau UTS, dan 30% nilai ujian akhir semester atau UAS. Berikutnya, kami akan menampilkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bergabung di kelas metodologi penelitian pertemuan keempat ya kali ini, yaitu yang membahas tentang metodologi penelitian khususnya di bidang konsentrasi manajemen keuangan. Sebelum kita mulai, ada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di mana ketika kita sedang menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi di UNUSA, kita diharapkan untuk tetap semangat agar kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Rahmatan lil alamin. Untuk referensi dari mata kuliah kita, seperti kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah buku Business Research Methods oleh Cooper dan Schindler pada tahun 2014, di mana pada buku ini membahas tentang metodologi penelitian untuk bisnis. Sementara itu, khusus untuk di bidang keuangan, itu ada juga buku oleh
Gumanti atau Prof. Tatang Adi Gumanti, yaitu buku metode penelitian keuangan. Kita masuk ke keuangan itu sendiri, yaitu bidang keuangan secara singkat aja, yang berhubungan dengan operasi keuangan dari sebuah perusahaan, ditinjau dari sudut pandang perusahaan, yaitu corporate finance. Secara umum keuangan perusahaan ada dua sisi, yaitu aktiva dan pasiva, seperti yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah manajemen keuangan 1 dan 2 kemarin. Kemudian yang berhubungan dengan keuangan lagi adalah yang kita sebut sebagai investasi. Investasi ada dua, yaitu investasi di pasar modal berupa sekuritas dan investasi di aset real. Lalu ada juga pasar keuangan dan perantara, di mana setelah tadi pasar modal, ini pasar uang, beda lagi. Berhubungan dengan keputusan pendanaan perusahaan, namun tidak dari sudut pandang perusahaan, melainkan dari sudut pandang pihak ketiga, yaitu lembaga pasar keuangan dan juga perantara. Lalu mungkin dari teman-teman nanti ketika menjalankan penelitian akan ada pertanyaan tentang manajemen keuangan dan akuntansi. Perbedaannya di mana? Bahwa akuntansi itu adalah membahas tentang masa lalu sampai dengan sekarang. Kalau manajemen keuangan, masa sekarang sampai masa depan. Itu perbedaannya. Selanjutnya, Yen dan Mariani menyebutkan sebuah diagram, ya, menjelaskan sebuah diagram tentang manajemen keuangan, di mana kita tentu tahu ya bahwa bisnis itu membutuhkan pelanggan, ya kan. Nah, pelanggan melakukan pembelian atau proses pertukaran barang atau jasa yang disebut pembelian. Kemudian sementara perusahaan melakukan penjualan, ya kan, menjual. Nah, untuk menjual kan diperlukan adanya biaya untuk produksi. Nah, itu yang dibahas dalam keuangan. Kemudian biaya lain-lain apa aja yang dibutuhkan selain biaya produksi. Teman-teman mungkin tahu ada fixed price, ya, variable cost, fixed cost, ya, biaya tetap sama biaya variabel. Kemudian selisih penjualan versus biaya, selisih penjualan minus biaya, itu yang disebut dengan profit atau laba, ya. Tadi yang kita bahas tentang pasiva dan aktiva. Di sebelah kiri ada yang disebut dengan aset atau aktiva. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah pasiva yang berwarna biru. Aset itu adalah yang dimiliki oleh perusahaan atau yang dijual oleh perusahaan. Yang pertama, aset terdiri dari kas atau uang cash, ya. Kemudian material produk itu juga berupa aset karena nantinya akan diproduksi. Lalu ada mesin dan peralatan untuk produksi. Lalu selain itu ada juga pasiva, yaitu utang. Utang itu bersifat meminjam kepada pihak ketiga. Sementara kalau modal itu adalah berarti pemodalnya turut memiliki perusahaan tersebut, ya. Kemudian kita membahas tentang penelitian keuangan. Ketika kita mulai membahas tentang penelitian keuangan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul diantaranya, saya mau nulis apa ya Pak, Bu, ya kan? Kemudian yang kedua, data seperti apa nantinya yang saya cari? Lalu rumus apa yang digunakan? Kalau keuangan kan banyak ya rumus, ya kan? Kemudian analisis apa yang digunakan? Lalu risetnya kuantitatif atau kualitatif? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu bagaimana memperoleh datanya? Bagaimana mengolah datanya? Bagaimana membahas dan menginterpretasikan datanya? Kemudian masalah problem, research problem dimulai dari mana, diperoleh dari mana? Yaitu membaca penelitian sejenis. Kemudian membaca literatur penelitian-penelitian lain di bidang ilmu yang kita minati. Kemudian mempelajari persoalan-persoalan yang muncul di lingkungan kita, di sekeliling kita, terkait dengan manajemen, misalnya manajemen keuangan. Kemudian berkonsultasi juga dengan pakar. Nah, pakar sendiri itu ada dua, yaitu pakar akademisi yang pertama. Pakar akademisi itu ya dosen, itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pakar praktisi, gitu. Nah, pakar praktisi adalah para profesional di bidang keuangan.
langkah sederhana untuk memulai penelitian di bidang keuangan, menemukan masalah tentunya, terus menentukan pendekatan apakah kuantitatif, kualitatif, atau mixed method, lalu membaca bahan-bahan, membaca buku, membaca jurnal, artikel, website, dan lainnya. Kemudian mengajukan masalah yang dipilih untuk memperoleh persetujuan. Mengajukan nih kemana? Ke dosen, ya, ke dosen pembimbing. Kemudian mulai menuliskan proposal. Baru setelah itu seminar. Nah, ketika proposal disetujui, maka penelitian baru dijalankan. Ya. Selanjutnya, sumber-sumber literatur apa aja? Jurnal, makalah, disertasi, tesis, skripsi, kemudian laporan penelitian yang tidak diterbitkan. Nah, ini ada di library, ada di perpustakaan. Kemudian ada buku, lalu internet, dan seterusnya. Majalah, koran. Untuk proses penelitian sendiri, itu terdiri dari pemilihan topik, ya tadi topiknya kan. Kemudian yang kedua tadi baca yang banyak, ya. Membaca yang banyak, lalu kemudian mengembangkan teorinya dan kerangka konseptualnya, lalu mengklarifikasi pertanyaan penelitian, rancangan penelitian, kemudian mengumpulkan data, menganalisis, dan mengambil kesimpulannya. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian keuangan. Ruang lingkup penelitian keuangan itu ada 5. Yang pertama, bagaimana mendapatkan dana, atau bahasa Inggrisnya financing, pembiayaan. Kemudian bagaimana menggunakan dana itu. Ya, perusahaan itu kan tujuannya keuangannya ada 2 kan. Yang pertama invest, ya investasi tadi. Kemudian yang kedua profit. Nah, salah satunya adalah bagaimana menggunakan dana itu. Lalu yang ketiga, bagaimana memanfaatkan dana. Nah, memanfaatkan dana ini yang untuk profit. Jadi, operasional. Seperti misalnya pabrik, itu kan beda. Kalau investasi kan untuk ke depan membeli apa. Kalau mengoperasionalkan kan menjalankan sehari-hari agar profit. Sampai menjual itu, ya kan. Menjual baru profit. Kalau investasi kan untuk proyek investasi. Misalnya membangun pabrik, nah membangunnya. Kalau operasionalnya itu menjalankan pabriknya sampai menghasilkan produk. Lalu yang keempat, mengelola resiko. Resiko-resiko yang muncul, teman-teman pasti udah dapat ya di mata kuliah manajemen risiko. Kemudian tentang GCG, Good Corporate Governance, yaitu mengelola perusahaan dengan baik, tata kelola. Selanjutnya, ini adalah topik-topik di bidang keuangan, di mana Gumanti et al. 2017 sudah menjelaskan teori-teori keuangan untuk teman-teman dijadikan sebagai topik untuk penelitian, salah satunya skripsi, yaitu pasar modal dan corporate finance, dibedakan seperti itu oleh Gumanti et al. Untuk pasar modal sendiri terdiri dari saham, obligasi, derivatif, kemudian untuk valuasinya gimana, aplikasinya gimana, lalu investasi itu dijadikan manajemen portofolio, kemudian untuk pengukuran kinerja portofolio, manajemen risiko, lalu ada juga corporate finance atau keuangan korporasi, keuangan korporat, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu keuangan korporat, intermediasi keuangan, dan tadi tata kelola korporat. Kemudian yang ketiga ada struktur mikro pasar, yaitu tentang pasar dealer dan lelang, efisiensi informasional, dan tentang likuiditas. Sumber data, tadi kan tanya ya, nah keuangan ini termasuk sumber datanya menarik ya, karena cukup mudah untuk didapatkan, tapi cukup sulit dalam hal menganalisisnya, membahasnya. Tapi datanya lebih mudah. Dibandingkan dengan teman-teman misalnya pemasaran. Mereka teman-teman pemasaran harus terjun ke pasar, ya melakukan survei, wawancara, kuesioner. Nah, kalau keuangan itu data-datanya lebih banyak, walaupun bisa juga wawancara, tapi lebih banyak sekunder dari bursa efek, dari bursa berjangka, BI, OJK, dan sekarang sudah era digital, data-data tersebut sudah mudah diakses secara digital. Kemudian, proposal penelitian terdiri dari tentang apa penelitian yang akan dijalankan, kemudian apa yang dicari, kemudian bagaimana tujuan tersebut dicapai, dan apa yang perlu untuk dikaji dan dipelajari.
Selanjutnya adalah model proses penelitian. Jadi proposal penelitian itu yang di kotak biru ini, kemudian yang lanjutannya itu adalah skripsinya. Ketika kita melakukan literatur review, itu adanya tidak hanya dibaca dan dimengerti aja, tapi juga dicatat ya sesuai format, kemudian ada template-nya. Akan Bapak berikan contohnya di bagian berikutnya. Ini adalah salah satu cara untuk mencari mapping dari penelitian. Ada websitenya Open Knowledge Maps, contohnya adalah seperti berikut ini. Browsing jurnal penelitian terdahulu ada bisa di scholar.google.com, kemudian semanticscholar.org, sciencedirect.com, dan lain-lain. Gap teori dan gap empiris. Teman-teman mendapatkan permasalahan untuk penelitian, itu bisa dari teori atau theoretical gap atau empirical gap. Theoretical gap adalah ketika terdapat gap antara teori A dan teori B, lalu penelitian baru mengisi gap tersebut. Kemudian untuk empirical gap sendiri, itu adalah ketika terjadi adanya gap antara teori dengan kondisi empiris. Bahasa sehari-harinya adalah ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan dengan yang di buku. Itu adalah gap empiris. Kemudian dilakukan penelitian baru untuk mengisi gap tersebut, untuk menjelaskan kenapa berbeda antara yang terjadi di lapangan dengan yang ada di teorinya. Berikut ini adalah contoh format dari literatur review. Kemudian berikut ini adalah contoh dari format daftar pustaka dengan menggunakan software Mendeley. Kemudian ini adalah format dari literatur review versi yang detail. Ya, jadi dalam membaca literatur pustaka dan menelaah literatur pustaka, itu teman-teman mencari topik-topik penelitian keuangan berikut ini. Ya, yang pertama pasar modal, yang kedua corporate finance, dan juga personal finance. Dengan sub-sub bidang adalah sebagai berikut ini. Jadi saham, obligasi, dan turunannya, derivatif. Kemudian dijadikan satu dalam teori manajemen portofolio. Nah, teman-teman cari di literatur tentang topik-topik berikut itu. Seperti itu. Kemudian untuk keuangan perusahaan, itu ada manajemen kredit, ada kebijakan dividen, dan juga ada struktur modal, serta yang terakhir adalah ESG. ESG singkatan dari environment, kemudian social, topiknya adalah CSR, dan yang kedua adalah governance. Topiknya adalah good corporate governance atau GCG. Lalu personal finance tentang bagaimana seseorang merencanakan keuangannya, menginvestasikan keuangannya untuk pribadinya, sehingga bisa memperoleh kesejahteraan. Sekarang kita sesi pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya dari teman-teman? Mbak Erliza, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Erliza Vandanawati Putri dari Konsentrasi Manajemen Keuangan dengan NIM 23. Di sini saya izin bertanya, apakah terdapat perbedaan antara metodologi penelitian di bidang manajemen keuangan dengan di bidang manajemen lainnya seperti manajemen pemasaran, operasional, dan juga manajemen sumber daya manusia? Terima kasih. Baik, Bapak jawab dulu untuk pertanyaan pertama ini. Jadi di sini ada penjelasannya. Jadi untuk perbedaannya adalah ada di fokus penelitiannya. Kalau manajemen keuangan itu mengelola keuangan perusahaan, kemudian investasi, lalu struktur modal, ya debt to equity ratio, lalu manajemen risiko, valuasi, pasar modal, dan juga rasio keuangan, kinerja keuangan. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya juga memiliki perbedaan seperti yang tadi kita bahas, di mana penelitian keuangan lebih berasal dari laporan keuangan, database keuangan, lalu ada juga harga-harga saham, database pasar saham, dan juga publikasi keuangan dari perusahaan-perusahaan. Metode analisisnya juga ada perbedaan dan juga ada persamaannya. Kemudian analisisnya misalnya untuk yang sama adalah analisis regresi itu masih digunakan. Kemudian untuk keuangan ada analisis forecasting dan juga direct waktu atau time series untuk memprediksi dinamika dari harga saham. Lalu tujuan dari penelitiannya juga berbeda, karena tujuan penelitian keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan, lalu struktur modal yang optimal seperti apa, kemudian manajemen risiko, membuat keputusan investasi yang lebih baik, kemudian manajemen pemasaran lebih untuk memahami dan mempengaruhi perilaku konsumen, meningkatkan pangsa pasar, branding,
dan pemasaran strategik. Kemudian untuk manajemen SDM lebih kepada produktivitas karyawan, lalu kepuasan dan retensi karyawan, lalu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan untuk tujuan manajemen operasi sendiri yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, kegiatan operasional, dan mengoptimalkan supply chain atau rantai pasok. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Mbak Uswatun. Silakan, Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah dengan nomor NIM 3230211013. Saya ingin bertanya, apakah penelitian di bidang investasi itu bisa mengurangi resiko dari investasi yang dilakukan oleh masyarakat, investor maupun institusi ya Pak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Uswatun atas pertanyaannya. Jadi tentang investasi, penelitian investasi itu ada kaitannya nggak dengan yang diinginkan oleh para masyarakat investor kan pastinya? Apakah investasinya ini menguntungkan, terus kemudian dengan adanya riset ini, penelitian yang kita pelajari ini bisa nggak semakin menghindarkan kerugiannya atau return yang sedikit atau bahkan rugi gitu ya? Dan juga bisa mendapatkan imbal hasil yang positif. Nah, manfaat penelitian dari bidang investasi sendiri itu adalah untuk mengembangkan teori dan model risiko. Misalnya dengan metode CAPM, Capital Asset Pricing Model. Kemudian juga dengan teori portofolio modern. Lalu juga untuk menganalisis dan memprediksi dinamika di pasar modal. Kemudian mengevaluasi kinerja keuangan. Jadi dari kinerja keuangan perusahaan kan dianalisis melalui penelitian kan. Nah, masyarakat investor bisa turut melakukan analisis itu atau membaca hasil-hasil penelitian di bidang investasi terkait dengan kinerja keuangan. Lalu juga mengukur resiko keuangan dan juga mengembangkan strategi-strategi investasi berdasarkan dari hasil di penelitian tersebut. Baik, kita akan memasuki sesi kuis, di mana sesi ini adalah berupa assessment dan juga trigger ya, untuk teman-teman bisa memperoleh tambahan nilai sedikit aja dari Bapak untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini adalah pilihan ganda ya, dipilih salah satu jawabannya. Apa tujuan utama dari analisis regresi dalam penelitian keuangan? Silakan, Mas Fardan. Untuk apa tujuan utama dari analisis regresi dalam penelitian keuangan itu yang B, Pak, untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel dan membuat prediksi tentang variabel dependen. Betul. Selamat untuk Mas Fardan, akan Bapak berikan tambahan nilai. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kedua, apa fungsi utama dari pengujian hipotesis dalam penelitian keuangan? Silakan teman-teman yang menjawab. Ya, Mas Rafli. Iya Pak, untuk jawaban dari soal apa fungsi utama dari pengujian hipotesis dalam penelitian keuangan itu yang benar adalah yang B, Pak, yang untuk mengevaluasi apakah data itu mendukung asumsi awal atau hipotesis yang dibuat tentang hubungan antara variabel keuangan. Iya, betul sekali. Selamat, tepuk tangan. Demikian ya untuk kuliah kita hari ini. Kita sudah mempelajari semua topiknya. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran dari teman-teman dan juga keaktifan dari teman-teman dalam melakukan diskusi tanya jawab serta tadi juga menjawab pertanyaan kuis dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.